Oke, 590 juta. Wow, wow, wow. Yo guys, what's up? Balik lagi bareng gue Indra Keynes, aka Indra Kesuma. Oke, di video kali ini gue bakal trading dan bagiin tips-tips trading lagi buat kalian semua. Iya, semalam gue barusan trading, ya, udah profit lagi dan sekarang saldo gue udah 583 juta. Iya, tanggal 3 gue trading, tanggal 2 gue profit banyak banget. Ada momen dan gue open 14 juta, semuanya masuk. Sekarang saldo gue udah 583 juta. Oke, di video kali ini gue lebih menekankan tentang sebenarnya jam-jam kapan itu yang bagus buat kita trading. Apakah setiap hari, apakah di jam-jam tertentu, seperti itu ya. Nah, jadi biasanya gue itu trading kalau pasar yang terbuka berjumlah 80% minimal, itu ada 4 yang terbuka. Nah, kalau seperti ini namanya pasar OTC. Ini adalah pasar yang aktif di setiap Sabtu dan Minggu. Jadi dia berjumlah 80%, itu lebih dari 4 biasanya. Nah, tapi teman-teman harus perhatiin, walaupun pasarnya terbuka lebih dari 4, kita tidak boleh asal main gitu loh. Kita harus lihat candlenya. Kalau candlenya kecil-kecil, kita mendingan jangan main gitu loh. Kalau melihat candle yang agak kecil, nah seperti ini nih, ada candle yang hampir hilang seperti ini, ada doji-doji seperti ini disebut candle doji. Teman-teman mending hindari aja dan jangan main. Itu dia, karena berbahaya sekali. Mungkin kita bisa profit tapi profitnya tipis sekali. Oke, saya akan pakai indikator yang kemarin sudah saya ajarkan ke teman-teman, yaitu Bollinger Band. Periodenya 10. Jadi ingat teman-teman, tidak semua kita boleh main ya. Kita harus lihat dulu pasarnya. Oke, ini saya open bawah karena dia sudah menyentuh di atas. Dan ternyata dia naik terus. Saya siapin kompen 2, saya follow the trend. Oke. Iya, seperti yang sudah saya bilang di video sebelumnya, kalau dia sudah melewati titik atas, kita boleh siap-siap open bawah. Nah, ini saya sudah open bawah dan ternyata dia naik terus. Maka saya langsung kompensasi balik arah, saya langsung open atas. Mengikuti tren. Kita lihat nanti. Waktu saya sisa 20-an detik lagi. Oke, ini gue bersiap untuk kompensasi ketiga sebesar 4,5 juta. Wah, ternyata dia merah ya guys. Ternyata merah dan ternyata turun ya, 2 jutanya rugi ternyata. Oke, gak masalah. Tidak masalah. Oke, profit 700.000 tapi loss 2 juta. Oke, tidak masalah, kita cari pasar yang lain. Nah, kita buka dulu semua pasar seperti ini. Jadi cara mainnya seperti itu guys. Nah, ini dia nih. Ini dia. Gua akan follow the trend sekali. Gua follow the trend dulu. Ini udah merah-merah-merah. Gua buka 4,5 juta. Gua ikutin trennya turun. Oke, udah mulai kuning. Yep. Kita follow the trend dulu. Oke, masih profit tapi tipis. Iya, kita lihat. Oh, ternyata dia naik teman-teman. Oke, turun lagi. 10 detik terakhir. 9, 8, 7. Oke, kita profit di 4,5 juta. Dapatnya 8.100.000. Oke, 586. Nah, ini trennya bakal turun terus nih guys. Dia bakal turun terus sampai titik tertentu. Ya, dia bakal turun terus. Di titik tertentu biasanya candle ke-10, candle ke-11 dia bakal balik. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9 ini kita boleh follow the trend lagi. Wah, telat gua. Harusnya tadi di sini gua open lagi 4,5 juta. Oke guys, ini kesalahan gua. Kalau kita sudah main sampai kompensasi ketiga seperti ini, 4,5 juta, jangan lupa diganti. Ya. Wah, oke. 4,5 juta, follow the trend dan dia masuk lagi guys. Masuk lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 candle. Masih turun guys, masih turun aja.
Dan kita profit lagi 4, 3, 2, 1. Ini gue coba open atas sekarang, karena dia sudah melewati titik bawah Bollinger Band. Nah, udah mulai ada hijau tuh kan. Sudah 588 juta ternyata. Iya, gue siapin kompensasi kedua 2 juta. Oke guys, seperti yang udah gue katakan kepada teman-teman semuanya, bermain trading di binary option itu kita perlu namanya money management. Nah, ini sebenarnya tadi adalah kesalahan saya. Ya, saya sudah open posisi di 4,5 juta, saya lupa ubah lagi jadi 700.000. Untungnya sih tadi profit, kalau tidak itu berbahaya sekali. Oke, kalau tidak profit ini saya bakal OP atas lagi. Saya bakal open posisi atas lagi di detik-detik terakhir. Ternyata masih turun aja ya. Oke, jangan khawatir, kita punya saldo, masih bisa kompensasi. Oke, kali ini bakal naik nih. Wah, masih turun aja ternyata. Ya, tren pasarnya lagi turun sekali ternyata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masih candle ke-11 dia masih turun ternyata guys. Gua coba ubah menjadi candle 30 detik dulu. Wow. Nah, ini yang saya sebut tadi candle kecil-kecil guys, yang lebih baik kita hindari, yang seperti ini. Yap, ternyata dugaan gua benar ya. Di candle ke-11 dia naik. 10 candle sudah turun, candle ke-11 dia naik. Iya, tinggal tunggu profit lagi. Dan sudah 590 juta. 10 juta lagi gua 600 juta. Dikit lagi 600 juta. Oke, 590 juta. Wow. Oke, gua rasa cukup sih. Soalnya gua udah capai target. Ya, tadi awal mulai 583 juta, kalau nggak salah sudah 7 juta. Dan biasanya gue udah stop gitu. Jadi main trading ini kita harus bikin yang namanya target profit. Harus ada batasan kita stop di angka berapa gitu. Untuk gue pribadi, target gue itu cuman sekitar 1% aja. Karena kebetulan saldo gue sudah banyak, sudah 500-an juta. Jadi 1% aja gue dapat dari modal ini udah 5,9 juta. Dan tadi gue udah melebihi 1%. Jadi semakin tinggi kita set target, maka resikonya semakin tinggi. Semakin rendah targetnya, maka resikonya juga semakin rendah teman-teman. Itu dia. Ya, jadi sepertinya gue bakal off. Gue bakal close aja ini. Dan kita bahas lagi ke jam main gitu. Ingat tadi kita hanya boleh bermain apabila pasar yang terbuka berjumlah 80%. Ya, itu sudah lebih dari 4 pasar. Dan saya pribadi, saya main di 1 menit. Ini adalah analisa waktunya ya teman-teman. Kita bisa ubah. Dan ini waktu tersingkat kita, yaitu 1 menit. Bermain di 1 menit itu analisanya beda. Bermain di 2 menit beda. Bermain di 1 jam juga beda teman-teman. Nah, jadi analisa saya itu kita bermain di 1 menit. Karena candle kita juga usianya 1 menit. Kita bisa candle menjadi candle usia 30 detik. Kita boleh ganti kan. Nah, teman-teman harus tahu bedanya di mana. Lihat ya, perhatikan. Ini sekedar tips juga. Candle 30 detik artinya kan satu candle berusia 30 detik. Lihat tampilannya berbeda. Candle 1 menit artinya satu candle itu usianya 1 menit. Setiap 1 menit dia akan terbentuk candle yang baru. Nah, lihat. Oke, teman-teman paham? Nah, di detik 30 tadi candle baru ya. Ini nanti di detik 30 lagi dia bakal candle baru. Jadi teman-teman harus tahu waktu yang tersisa ini terhitung dari 00 kembali ke 00 lagi. Oke, 00 ke 00 gitu. Nah, jadi saya pribadi bermain di candle 1 menit dan candle 30 detik. Tidak pernah candle yang 5 detik atau yang 15 detik. Soalnya candle 5 detik itu analisanya agak susah sekali dibaca. Lihat, pergerakannya sangat cepat. 5 detik sekali candle baru. Kita jadi memprediksi terlalu banyak candle. Karena logikanya seperti ini teman-teman. Saya bukakan dulu tipsnya. Kita bermain di candle 1 menit dengan waktu 1 menit. Oke, perhatikan ya. Kita bermain di candle 1 menit dengan waktu kita juga 1 menit. Artinya kita hanya perlu memprediksi 1 candle ke depan saja. Benar gak? Benar ya.
Kita hanya perlu memprediksi satu candle ke depan saja. Kita bermain di candle 30 detik dengan waktu 1 menit, artinya kita memprediksi 2 candle ke depan. Nah, jadi kalau kita bermain di candle 15 detik, kita memprediksi 4 candle ke depan. Kita bermain di candle 5 detik, kita memprediksi 6 candle ke depan. Semakin susah, benar gak? Makanya biasanya saya pakai candle 30 detik dan candle 1 menit saja. Jadi seperti itu tipsnya teman-teman. Dan ingat, jam mainnya itu tidak ada jam yang tentu, tidak ada jam yang fix biasanya. Tapi biasanya kripto IDX ini selalu terbuka 80%. Dan jangan pernah main kalau pasar yang terbuka itu masih 1. Jangan. 2 juga jangan. 3 mending jangan juga. Tunggulah sampai 4 pasar terbuka seperti ini baru kita main. Nah, Senin sampai Jumat itu biasanya sebelum jam 2 siang pasarnya bakal 80% kripto doang nih. Tapi kalau Sabtu Minggu ada pasar OTC terbuka semua, dia 24 jam. Dari pagi sampai malam 24 jam itu akan lebih dari 4 pasar yang terbuka. Tapi perhatikan, bukan berarti kita boleh hajar trading terus, tidak. Tapi perhatikanlah candle-nya. Kalau ada candle-candle kecil itu lebih baik dihindari, karena kalau enggak kita bisa loss. Nah, kalau Sabtu Minggu 24 jam 80%. Kalau hari biasa Senin sampai Jumat biasanya itu di atas jam 2 siang baru ada nih pasarnya terbuka. Kalau enggak, pagi-pagi itu biasanya cuma kripto doang. Jadi perhatiin teman-teman, tunggu sampai jam 2 siang itu sudah mulai terbuka pasar-pasar yang lain, baru kita boleh trading dengan santai. Dan kita boleh cari golden momennya, dan kita bakal profit terus nih. Itu dia teman-teman, waktu-waktu yang tepat untuk trading dan syarat-syaratnya kapan aja kita harus trading. Oke, saya rasa sekian aja video kali ini. Sudah 590 juta saldo saya, dan kita tunggu saja. Target saya 2020 ini capai 1M. Dan sepertinya nanti saya mau withdraw lagi ya. Saya mau melakukan withdraw lagi. Kita lihat saja nanti di 2020 target saya 1 miliar di akun real saya. Oke teman-teman, saya rasa sekian aja video untuk kali ini. Oke, sekali lagi informasi untuk teman-teman yang pengen belajar binomo. Buat kalian yang pemula dan masih nggak punya basic, nggak ngerti sama sekali, langsung aja boleh gabung ke grup Telegram dan Line saya secara gratis. Cara bergabungnya sudah saya tuliskan di kolom deskripsi YouTube di bawah ini. Teman-teman boleh baca dan lakuin aja. Untuk WhatsApp, teman-teman boleh WhatsApp saya kalau misalnya ada pertanyaan terkait dengan trading. Nomor saya di bawah sudah saya tuliskan juga di 0877 6750 1723. Oke, langsung aja di chat. Dan Sabtu Minggu itu saya biasanya slow respon, tapi Senin sampai Jumat biasanya saya cepet balasinnya. Kalau teman-teman tertarik dengan belajar trading, boleh langsung daftar. Semua link di deskripsi di bawah sudah saya tuliskan, dan untuk bergabung di grup juga sudah saya tuliskan. Bergabung di grup Line dan Telegram saya gratis. Karena biasa di grup Line itu kita ada mengadakan trabar atau trading bareng, ya, trading bareng. Jadi teman-teman trading ikutin saya, ikutin arahan saya. Seminggu sekali biasanya ada di grup saya. Dan di grup Telegram saya juga ada info-info tentang pasar. Di grup Line saya juga ada info tentang yang namanya challenge. Saya ada bikin challenge di grup Line saya. Jadi teman-teman bisa ikutan dan akan berhadiah uang tunai. Itu saya lakukan untuk memotivasi teman-teman supaya serius dan semangat belajar tradingnya. Itu dia. Nah, untuk yang bertanya, jadi grup WhatsApp saya gimana cara gabungnya? Grup WhatsApp itu khusus untuk member-member saya yang VIP atau member yang berbayar. Jadi kalau teman-teman pengen yang gratis dulu, itu bisa digabung di Line dan Telegram. Kalau mau berbayar dan belajar lebih lagi mengenai trading dan ilmu-ilmu saya akan bagikan strategi yang lebih akurat itu di grup yang berbayar, yang VIP, yang di WhatsApp. Nah, kalau untuk yang Telegram dan Line itu biasanya tipsnya tidak begitu banyak. Nah, kalau ilmu yang lebih dalam itu di grup yang berbayar, yaitu di grup WhatsApp saya. Untuk cara bergabungnya teman-teman bisa tanya langsung di WhatsApp ya. Saya rasa sekian aja video untuk kali ini. Jangan lupa like kalau misalnya video ini kalian suka. Jangan lupa komen juga. Kalian boleh tanya-tanya seputar trading di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan share video ini kalau itu bermanfaat bagi kalian. Oke, sekian aja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam profit.